Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keluarga Muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di program Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Hari ini kita masih di daerah Marelan, dan sekarang ini saya sudah berada di rumah salah satu warga yang ada di sini, yaitu dengan Ibu Nila. Nah, kira-kira apa aktivitas Ibu Nila ini sehari-hari dan bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau seperti apa? Kita akan ngobrol dengan Ibu Nila. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu, ya. Oke, ini anak Ibu, Bu? Ini sebelah rumah. Oh, anak tetangga, Bu, ya. Oke. Kalau anak Ibu? Anak saya 3 laki-laki semua. Laki-laki semua. Yang tamat sekolah baru tahun semalam. Terus sama kelas 3 STM. Yang paling kecil naik kelas 3 SMP. Ya, alhamdulillah sempat tamat tingkat SMA semua, Bu, ya, tingkat SLPA. Ini yang paling tua tadi, yang paling besar lanjut kuliah lagi atau kerja? Enggak kerja, enggak kuliah. Istilahnya kalau ada kerjaan ya dikerjain lah apa yang bisa. Kalau untuk kuliah itu ya nggak ada dana untuk sana kan gitu. Saya cuman tamat sampai SMA aja, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, ya. Bukan berarti anak Ibu tidak mau kuliah seperti itu. Cuman ada keinginan kuliah, cuman karena Ibu sendiri yang tidak sanggup membiayainya seperti itu, Bu, ya. Jadi sekarang tidak kuliah juga, kerja juga belum ya. Mudah-mudahan, Bu, ya, cepatnya anak Ibu mungkin ya ada rezeki bisa kuliah ya. Amin. Ada kerjaan yang bagus seperti itu, Bu, ya. Jadi ini Ibu masih 2 lagi yang harus Ibu tanggung di sekolah. Itu masih yang nomor 2 dan yang nomor 3 yang paling kecil. Kalau Ibu sendiri kegiatannya sehari-hari apa nih, Bu? Kegiatan sehari-hari ya, Pak, menggosok di rumah tetangga. Tetangga dekat sini, Bu? Ya, dekat dari rumah. Dari sini lah, dekat dari sana. Kalau jalan dari sini sekitar berapa menit, Bu? Ya 5 menit lah. 5 menit, berarti nggak butuh kendaraan, jalan kaki aja cukup, Bu, ya. Itu seperti apa, Bu? Kerja yang menggosok itu? Menyetrika kan, Bu? Menyetrika, itu seminggu 2 kali. Itu gajinya pun bulanan. Seminggu 2 kali aja? Selama sebulan, tiap bulan. Berarti ya ada 8 kali pertemuan gitu, Bu, ya, gosok. Itu berapa rumah, Bu? Hanya 1 rumah. 1 rumah aja. Itu hanya nyetrika pakaian aja, nggak ikut nyuci? Nggak. Nyetrika aja. Terus sama kalau ada jahitan orang betul-betul kan resleting, permak-permak baju, itu aja lah kegiatannya. Itu di rumah ini? Iya. Berarti Ibu punya alat jahit sendiri di sini? Iya. Berarti Ibu pandai menjahit juga? Kalau ya menjahitannya ya sekedar itu aja lah, untuk membuat kostum nggak bisa. Iya. Permak aja. Mungkin permak atau masangkan kancing. Itu, Bu, ya. Itu banyak orderan gitu, Bu, masuk? Enggak juga. Itu pun ya sekitar orang sini aja lah. Kalau ada mau iniin gitu. Iya. Jadi 2 kali seminggu. Selebihnya ini, Ibu, apa tuh aktivitasnya? Selebihnya aktivitasnya ya menjaga anak lah. Paling kalau ya kayak tadi lah, ada ya ngomong anak gitu kan. Iya. Itu pun juga nggak lama lah kan gitu. Istilahnya untuk berapa bulan ke depan aja udah. Oke, nggak selalu ada gitu, Bu, ya. Oke. Nah, itu mungkin sampingan dari Ibu kerja itu. Nah, kalau sekarang ini Ibu lagi ada juga jaga anak seperti itu tadi? Ya untuk saat ini mungkin ya bulan depannya mungkin udah nggak lagi. Itu berapa tuh, Bu, biasanya dikasih?
Yang memang ya nggak seberapa ya, 500 ada. 500. Itu per bulan atau selama menjaga? Per bulan. Iya, iya, iya. Kalau menyetrika tadi Bu, itu 250. 250 itu per bulan. 250. Kalau ini Bu, apa namanya? Menjahit tadi? Itu nggak tentu, kadang 15.000, ya kadang iya, iya, iya. ya sebagaimana ininya aja lah. Iya. Jadi kira-kira 1 bulan tuh berapa tuh ada Ibu dapat totalnya dari jaga anak kadang? Kira ya kadang ya 800 lah. Berapa Bu? 800. 800. Tapi tidak selalu gitu Bu ya. Iya. Karena kalau untuk ngomong anak ini mungkin ada atau nggak ada seperti itu Bu ya. Iya betul. Tadi yang kemari tadi itu bukan yang Ibu jaga sekarang? Iya, yang jaga itu yang bayi tadi. Iya, yang jaga bayi. Anak tetangga sebelah. Iya, iya, iya. Anak-anak tetangga di sini aja Bu. Iya, iya. Oke. Itu cukup kira-kira Bu 800 kalau dibilang untuk cukup, kebutuhan Ibu? Dibilang cukup ya tidak mencukupi ya, tapi ya semua yang ada itu harus kita syukurin aja apa yang ada. Seperti apa itu Ibu? Apa namanya? Menggunakan atau manajemen uang itu misalnya agar cukup 800 itu untuk kebutuhan sekolah anak Ibu, kebutuhan sehari-hari Ibu di sini seperti apa biasanya Ibu menggunakan? Memang ya saya dari segitu memang ya nggak cukup lah, tapi ya itulah kita syukurin apa yang Allah kasihkan. Ya alhamdulillah kalau ada orang yang memberi gitu kan, ada undangan anak yatim, suka diundang anak yatim, ya alhamdulillah disitulah tambahan rezeki sikit-sikit lah gitu. Dari sekitar sini pun juga kadang ada rezeki, kadang dikasihkan juga lah dari tetangga. Bantuan-bantuan dari masyarakat di sini ada juga Bu ya. Ya dari situlah ya istilahnya, itulah yang dikelola duit yang ada gitu. Oke. Ya Ibu Nila. Baik sahabat keluarga muslim Ibu Nila, ternyata aktivitas beliau sehari-hari adalah menyetrika pakaian ya. Kemudian sampingan itu juga menjaga ya anak-anak orang, anak-anak tetangga yang ada di sini dan juga menjahit. Nah, dengan aktivitas seperti itu beliau hanya bisa mengumpulkan uang paling besar 800.000 per bulan. Apakah itu mencukupi untuk kebutuhan anak-anak beliau yang masih sekolah? Nanti kita akan ngobrol lagi dengan beliau, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, masih bersama Ibu Nila, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Nah, bagaimana Ibu Nila menjalani kehidupan ini ya. Tadi beliau hanyalah seorang yaitu membantu rumah tangga atau menyetrika pakaian orang. Ya, Ibu Nila sehari-hari beraktivitas menyetrika, kemudian memongat anak seperti itu, kemudian menjahit. Nah, dalam menjalani aktivitas ini, mungkin Ibu bisa cerita nih Bu, suka dukanya Bu. Itulah yang dibilang suka dukanya itu semua apa yang kita kerjakan kalau dikerjakan dengan ikhlas ya, duka dan sukanya itu dijalankan aja lah. Ya karena Allah lah kalau segala kegiatan itu kalau dikerjakan. Aja. Oke, kalau nyetrika itu susahnya apanya tuh Bu? Mungkin Ibu udah lama nyetrika nih, pekerjaan nyetrika nih susahnya di mana sih? Gitu, gampangnya di mana gitu? Mungkin Ibu ya kalau ya susah gampangnya ya. Kalau lagi banyak kan gitu kan. Kadang banyak gitu. Iya, ya kadang kalau dapatnya sikit-sikit gosoknya itu aja. Jadi enggak setiap kali Ibu menyetrika nggak selalu banyak juga seperti itu. Iya gitu aja. Banyaknya seperti apa tuh? Misalnya berapa? Ya kadang kalau udah turun-turun spray apa ya di situ lah banyaknya kan gitu. Itu berapa jam Bu kalau kerjanya? Sekitar 2 jam atau 3 jam. Iya.
Pernah nggak Ibu mengalami misalnya lalai seperti itu sehingga bolong, terbakar gitu, pernah nggak Bu? Pengalaman? Alhamdulillah enggak. Nggak pernah, Bu, ya? Enggak. Nggak pernah dimarahi yang punya pakaian Enggak. seperti itu, Bu, ya? Oke, alhamdulillah, Bu, ya. Oke, ini Iya. udah berapa tahun Ibu menjalani aktivitas ini? Dari semenjak ayah orang ini meninggal, Oh, ayah anak-anak, udah meninggal, Bu, ya? ya udah ada 7 tahun lah. 7 tahun. Dulu Bapak kerja apa, Bu? Dulu bapak kerja keliling jualan keripik ngampas, Oh, jualan keripik, jualan apa namanya keripik pisang, keripik lah kan gitu. oke. Dulu Ibu semasa Bapak masih hidup, Ibu sudah bekerja? Apa? Enggak, semasa bapak masih hidup, saya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Soalnya almarhum menyarankan saya untuk di rumah, tugas istri itu untuk di rumah. Iya. Nah, Tapi setelah Bapak meninggal, baru tidak mau. tak mau, saya yang sebagai tulang punggung untuk anak-anak, saya bekerja kan gitu. Tapi saya pun bekerja ini apa namanya? Kalau bisa tidak menyita waktu untuk memperhatikan anak-anak. Makanya saya ambil menggosok, menjaga anak orang kan gitu kan. Jadi istilahnya saya bisa mengontrol pendidikan mereka, tingkah laku mereka di rumah gitu. Jadi anak-anak tidak terbengkalai. Masya Allah, Ibu luar biasa sekali ya, Ibu memikirkan juga prioritas Ibu selain bekerja juga harus ada waktu untuk anak juga gitu, Bu, ya, karena memang penting sekali, Bu, ya, apalagi anak di masa pertumbuhan nih perlu sekali bimbingan, Bu. Iya, iya. Istilahnya bukan materi yang saya cari, Iya. tapi pendidikan anak, perhatian anak dari orang tua walaupun hanya seorang diri itu lebih penting dibandingkan uang. Ketika Bapak meninggal ya, itu apakah Ibu pernah juga mungkin berpikir sanggup nggak saya nih untuk membelanjai, membesarkan orangnya? Pernah nggak seperti itu? Iya. Itu apa yang Ibu lakukan waktu itu, Bu? Ketika Bapak sudah meninggal, saya harus bekerja seperti itu gimana ceritanya? Memang di saat suami meninggal sempat berpikir pikiran kosong, kayak blank gitu kan. Apa yang harus saya kerjakan, saya bilang itu dengan anak 3 yang masih kecil-kecil di saat itu. Saya berpikir, terus saya berdoa gitu kan sama Allah. Allah mau ngasih cobaan, nggak mungkin di luar batas kemampuan manusia. Betul. Maka itu saya jalankan semua ini ya Allah, jalan untuk anak-anak. Itu aja. Di situ saya bangkit untuk bisa meneruskan hidup. Itu aja. Iya, jadi Ibu mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, dan alhamdulillah sampai sekarang Ibu masih tegar, Bu, ya. Walaupun harus menjadi tulang punggung, menggantikan posisi ya seorang suami atau bapak untuk anak-anak seperti itu, Bu, ya. Ini Ibu merasa berat nggak, Bu, awal-awal, Bu? Kalau dibilang berat, memang terasa memang berat. Sampai sekarang pun rasanya memang berat. Tapi itulah semuanya itu berbalik lagi semua atas kuasa Allah. Ibu serahkan semua. Ya. Ibu yakin bahwasanya Allah memberikan ujian kepada hamba itu, pasti hamba itu mampu, Bu, ya. Baik, sangat luar biasa sekali sebuah motivasi dan nasihat bagi kita sahabat program Muslim, karena tidak jarang ya, tidak sedikit ya orang juga berputus asa ketika mendapat musibah, apalagi Ibu Nila ya, seorang wanita yang harus membesarkan ketiga putra beliau yang masih kecil. Dan beliau tetap semangat, tetap berjuang dan sabar sehingga saat ini anak-anak beliau sudah besar. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Ibu Nila, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati.
Baik sahabat keluarga muslim, kembali masih bersama Ibu Nila. Beliau adalah sosok seorang ibu, sosok wanita yang tangguh, di mana membesarkan ketiga putra beliau, dan beliau tetap berusaha agar anak-anak beliau mengecam pendidikan. Tidak melupakan bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Sehingga beliau di samping bekerja juga harus memperhatikan anak-anak beliau. Baik, kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Nila. Ya, Ibu, sepertinya Ibu sampaikan tadi, dari awal begitu Bapak meninggal, Ibu harus mengambil alih, Bu ya, bekerja, membesarkan anak-anak, mencari rezeki. Itu sesuatu pekerjaan yang tidak mudah, berat. Dan tidak semua orang terkadang sanggup dan sabar dalam menjalankan hal ini, sehingga banyak anak-anak yang terlantar terkadang, Bu ya, begitu dia bercerai atau suaminya meninggal, sehingga anaknya pun dititipkan ke orang tuanya, seperti itu, hidup dengan kakek neneknya, dia pun pergi. Tapi Ibu tidak seperti itu. Ibu salah satu ibu yang harus anak saya besar di tangan saya, seperti itu, dengan kasih sayang. Nah, sampai sekarang Ibu masih merasa berat seperti itu. Apa motivasinya itu, Bu? Ibu walaupun berat, tapi Ibu tetap harus menjalani seperti itu. Harus membesarkan anak Ibu, menyekolahkan mereka. Kalau dibilang motivasinya, saya sebagai orang tua pun yang nggak ada yang macam-macam. Cuman yang mendidik anak sampai mereka besar, mereka bisa mandiri. Hanya itu aja, hanya orang tua tidak bisa mengharapkan banyak-banyak, kan gitu kan? Iya. Hanya sampai di situ ya, anak-anak lah itu yang bisa menjalankan hidupnya. Yang penting dari kecil sampai dewasa, sampai dia besar, sampai dia bisa, insya Allah kalau mapan dia untuk bekal dia nanti, itu aja. Yang satu, hanya satu, saya selalu ingatkan, jangan pernah tinggal sholat. Soalnya rezeki semua Allah yang ngatur, saya bilang gitu. Iya. Setinggi apapun sekolah, setinggi apapun harta kalian, gaji kalian, kalau sholat nggak ada gunanya, saya bilang. Ini nasihat Ibu yang selalu Ibu sampaikan ke anak-anak Ibu. Selalu. Jadi ketiga putra Ibu sampai sekarang ini sholat tetap 5 waktu. 5 waktu. Tidak ada bolong sholat, Bu ya. Walaupun aktivitas mereka mungkin ya, mereka sekolah di umum, tidak di pesantren seperti itu, Bu ya. Tapi tetap karena nasihat Ibu itu ya. Oke, luar biasa. Masya Allah, Ibu Nila, saya sangat terharu sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya, menjadi motivasi juga. Mungkin banyak ya, bukan hanya Ibu Nila saja ya di negara kita ini yang harus menghadapi kehidupan seperti Ibu Nila, bahkan ada yang jauh lebih susah lagi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, sabar, tegar, kembalikan kepada Allah. Baik Ibu Nila, selain kita ngobrol, kami mengunjungi rumah Ibu di sini, kami juga membawakan sedikit ada amanah dari para donatur Salam TV, yaitu berupa sembako, Bu ya, diterima. Mungkin teman kita bisa membawakannya kemari. Baik Bu, ini ada telur Bu ya. Kemudian di dalam kardus ini ada minyak goreng, tepung, garam, dan untuk keperluan-keperluan di dapur lah Bu ya. Dan ini ada beras ya. Mudah-mudahan sembako ini bermanfaat untuk Ibu Bu ya. Diterima Ibu. Ya, alhamdulillah saya terima. Baik, mungkin bisa kita ucapkan terima kasih banyak Bu. Mungkin Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur Salam TV Bu ya. Oke. Iya, terima kasih banyak atas bantuannya dari TV Salam TV. Atas bantuannya, mudah-mudahan bisa para donatur sehat selalu Bu ya. Murah para rezekinya. donatur sehat selalu dan murah rezeki. Mudah-mudahan pemberian ini menjadi berkah dan berguna. Amin ya robbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu ya telah memberikan kesempatannya untuk dapat berkunjung ya ke rumah Ibu ini. Baik sahabat keluarga muslim ya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita bersama Ibu Nila. Mudah-mudahan kita mengambil inspirasi dan motivasi dari cerita hidup Ibu Nila hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para donatur. Dan bagi Anda sahabat keluarga muslim yang ingin berdonasi ke Salam TV, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau di
di layar televisi Anda. Dan bagi Anda khusus warga Medan yang mungkin memiliki keluarga atau kerabat yang layak untuk kita datangi dan kita ketuk pintunya, bisa konfirmasi ke nomor yang ada di layar televisi Anda. Dan akhirnya saya Ruslian pamit undur diri, ketuk pintu buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.